Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atalia Najmira Mirabella. Saya dari kelas 1 di AB. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Statistik. Hasil kali ini saya menggunakan data nilai SKD sekolah kedinasan tahun 2023 sejumlah 80 data. Dan berikut ini paparan dari nilai SKD kedinasan tahun 2023. Kita akan menghitung tentang adalah selisih data terbesar dan data terkecil. Di sini data terbesarnya adalah 100 dan data terkecilnya adalah 50. Jadi selisihnya yaitu 50. Dan yang kedua, kita akan menentukan banyaknya kelas menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log n. Log n ini merupakan jumlah dari data yang akan kita gunakan nanti. Di sini jumlah datanya adalah 80, maka kita masukkan 1 ditambah 3,3 log 80 sama dengan 7,2, maka banyaknya kelas adalah 6, 7, dan juga 8. Yang ketiga, kita akan menghitung kelas interval dengan cara rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Di sini ada 3 kelas. Yang pertama, 50 dibagi 6 sama dengan 8,3 yang dibulatkan menjadi 8. Kelas yang kedua adalah 50 dibagi 7 sama dengan 7,1 yang dibulatkan menjadi 7. Kelas yang ketiga adalah 50 dibagi 8 sama dengan 6,25 yang dibulatkan menjadi 6. Setelah menghitung kelas interval, kita akan membuat distribusi yang dimulai dari data terkecil sebagai batas bawah kelas pertama dan batas atas kelas pertama. Di sini ada 3 kelas. Kelas yang pertama yaitu 6 dengan kelas interval 8, dan kelas yang kedua adalah 7 dengan kelas interval 7, dan kelas yang ketiga adalah 8 dengan kelas interval 6. Dan ini adalah tabel dari data distribusi kelas ketiga yang telah memenuhi syarat, yaitu kelas 8 dengan kelas interval 6. Selanjutnya, kita akan menghitung mean atau rata-rata dengan rumus sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Sebelum menghitung mean, kita akan menentukan XI dan juga FI-nya terlebih dahulu. XI ini merupakan titik tengah dari nilai. Contohnya, nilai yang pertama yaitu 50 sampai dengan 55. Jadi titik tengahnya adalah 52,5. Sedangkan FI dan juga XI ini merupakan hasil perkalian dari frekuensi dikali dengan XI. Contohnya seperti 4 dikali dengan 52,5 sama dengan 210. Di sini XI dan juga FI-nya sudah ditentukan dan frekuensinya sudah ditentukan juga. Jadi kita tinggal memasukkan ke rumus sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI, yaitu 7.840 dibagi dengan 68 sama dengan 115,2. Ya, kita akan menentukan median dengan cara yang pertama kita akan mencari kelas mediannya terlebih dahulu. Nah, dikali n. Jumlah dari frekuensi yang ditentukan dalam banyak distribusi yang baik. Kita masukkan setengah dikali 68 sama dengan 34. Yang kedua, kita akan menghitung mediannya menggunakan rumus DPS ditambah TI dikali dengan setengah dan dikurangi frekuensi kumulatif bagi frekuensi median. Sebelum menghitung itu, kita akan mencari terlebih dahulu BPS, CI, frekuensi kumulatif, dan juga frekuensi median. Yang pertama, BPS, batas bawah sebenarnya. Cara menentukannya dengan cara jumlah dari data dikurangi dengan 0,5. Di sini jumlah datanya adalah 80, jadi kita kurangkan dengan 0,5, hasilnya adalah 79,5. Kedua adalah kelas interval. Kelas intervalnya adalah 6. Yang ketiga adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini didapat dari nilai frekuensi sebelumnya. Nilai frekuensi sebelumnya ini adalah 8, 9, 6, 4, dan juga 2. Dan hasilnya adalah 29. Selanjutnya, frekuensi median.
Frekuensi median ini didapat dari kelas median yang kita pakai. Kelas median yang kita pakai ini adalah 80 sampai 85, yang dimana frekuensinya adalah 20. Jadi frekuensi mediannya adalah 20. Setelah itu kita akan memasukkan ke dalam rumus BPS ditambah CI dikali setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi median. Jadi di sini 79,5 ditambah 6 dikali dengan 34 dikurangi 29 dibagi 20 sama dengan 79,5 ditambah 6 dikali 5 per 20 sama dengan 79,5 ditambah 1,5 sama dengan 81. Jadi, median dari data ini adalah 81. Kita akan menentukan modus. Menggunakan rumus BPS ditambah CI dikali S1 dibagi S1 ditambah S2. Karena BPS dan juga CI sudah ditentukan, maka kita akan menentukan S1 dan juga S2-nya terlebih dahulu. S1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, yaitu di sini 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Yang kedua, S2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus frekuensi sesudah kelas modus, yaitu 20 dikurangi dengan 9 sama dengan 11. Dan kita akan memasukkan ke dalam rumus modus, yaitu 79,5 ditambah 6 dikali 12 dibagi 12 ditambah 11 sama dengan 79,5 ditambah 6 dikali 12 per 23 sama dengan 79,5 ditambah 3,13, hasilnya adalah 82,6, kita bulatkan menjadi 83. Jadi modusnya adalah 83. Kita akan menghitung kuartil dengan rumus BPS ditambah CI dikali I kali N per 4 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil. Sebelum itu kita akan menghitung letak kuartil BPS dan juga CI-nya. Yang pertama, letak kuartil. Letak kuartil yang akan kita cari adalah K3 menggunakan rumus I kali N per 4. N adalah jumlah dari frekuensi. Jumlah dari frekuensi yang kita pakai adalah 68. Jadi kita masukkan ke dalam rumus 3 dikali 68 per 4 sama dengan 51. Karena hasilnya 51, maka letak K3-nya adalah 86 sampai 91. Selanjutnya BPS. BPS-nya di sini adalah 86 dikurangi dengan 0,5, hasilnya adalah 85,5. CI atau kelas interval sama dengan 6. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus kuartil. 85,5 ditambah 6 dikali 51 dikurangi 49 dibagi 9 sama dengan 85,5 ditambah 6 dikali 2 per 9 sama dengan 85,5 ditambah 1,3, hasilnya adalah 86,8, kita bulatkan menjadi 87. Jadi artinya 75% nilai SKD dari 80 siswa maksimumnya adalah 87. Kemudian 25% nilai SKD dari 80 siswa minimumnya adalah 87. Kemudian kita akan mencari persentil. Persentil yang akan kita cari yaitu B5. Dengan rumus BPS ditambah CI dikali I kali N per 100 dikurangi dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi persentil. Sebelumnya, kita akan mencari letak dari persentil menggunakan rumus I kali N per 100. Di sini adalah jumlah dari data. Jumlah dari data di sini yaitu 80. Jadi kita masukkan ke dalam rumus 5 dikali 80 per 100 sama dengan 400 per 100 sama dengan 4. Jadi letak persentil P5 yaitu 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus persentil yaitu BPS ditambah CI
dikali I kali N per 100 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi persentil, yaitu 49,5 ditambah 6 dikali 4 dikurangi 0 per 4 sama dengan 49,5 ditambah 6 dikali 4 per 4 sama dengan 49,5 ditambah 6 dikali 1 sama dengan 55,5 sama dengan 56. Jadi artinya 75% nilai SKD dari 80 siswa minimumnya adalah 56 dan 25% nilai SKD dari 80 siswa maksimumnya 56.